こん中にパーの立ちやられてんのにめんなやついねえよな。嘘これ。Halo Gabuters, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua, Steel Guy Impossible. Kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Tokyo Revengers yang diadaptasi dari series anime. Film ini bercerita tentang seorang pemuda yang bisa melakukan perjalanan 10 tahun ke belakang. Kesempatan itu digunakan pemuda tersebut untuk merubah hidupnya dan menyelamatkan orang-orang yang ia sayangi. Oke, tanpa berlama-lama mari kita langsung buka aja tirai bioskopnya. Film diawali dengan diperlihatkan kehidupan seorang pemuda yang bernama Hanagaki Takemichi. Dia tinggal di rumah seadanya yang paburisat serta kotor, dan beginilah kira-kira kehidupan Takemichi saat ini. Hari itu Takemichi menonton berita yang menyiarkan tentang perseteruan dua geng mengakibatkan kematian pada seorang gadis dan adiknya. Gadis yang tewas itu ternyata adalah cinta pertama dan terakhir Takemichi, bernama Tachibana Hinata, serta adiknya bernama Tachibana Naoto. Berita itu tentu saja membuat Takemichi sangat terkejut karena tidak ia sangka takdir gadis yang ia cintai berakhir dengan sangat tragis. Sepulangnya dari tempat kerja dia yang saat itu ada di stasiun tiba-tiba didorong jatuh ke bagian rel kereta. Di saat bersamaan ketika itu kereta melaju ke arahnya. Takemichi yang berpikir saat itu ia akan meninggal, namun ternyata dia terbangun di masa lalunya, tepat pada 10 tahun ke belakang saat dirinya masih SMA. Ketika itu Takemichi memiliki 4 orang sahabat yang bernama Akun, Yamagishi, Makoto, dan Takuya. Ia berpikir mungkin ini kilas balik yang diberikan Tuhan untuknya agar bisa mengenang kehidupannya sebentar saja. Namun semua itu terasa sangat nyata ketika ia membuka HP-nya melihat jika hari ini tanggal 2 Juli 2010. Seperti anak SMA nakal pada umumnya, mereka berencana untuk menantang gelut anak kelas 2 SMA Shibuya. Sesampainya di sana mereka didatangi oleh murid kelas 3 SMA Shibuya. Tak disangka pemimpin SMA itu bukanlah Masaru, melainkan anggota geng Tokyo Manji yang bernama Kiyomasa. Sedangkan Masaru hanyalah seorang budak dari pemimpin tersebut. Setelah itu Takemichi dan teman-temannya dikeroyok habis-habisan dan berakhir menjadi budak Kiyomasa. Takemichi akhirnya tersadar bahwa inilah kenyataan di masa lalunya yang membuat ia menjadi pecundang di masa depan. Setelah itu Takemichi memutuskan untuk pergi ke rumah Hinata. Setelah sekian lama tak bertemu, akhirnya Takemichi bisa melihat Hinata dalam keadaan baik-baik saja. Hinata yang melihat Takemichi terluka pun langsung mengobati lukanya. Meskipun sosok Takemichi seorang pecundang, dia tetap mencintainya dengan tulus. Melihat wajah Hinata membuat Takemichi bertekad untuk mengubah masa depannya demi Hinata. Setelah itu Takemichi merenung di sebuah taman. Di taman itu ia melihat seorang anak yang sedang dibully oleh beberapa orang. Takemichi berniat membantu anak tersebut, namun dia malah mempermalukan dirinya sendiri. Ternyata anak itu adalah adik dari Hinata yang bernama Naoto. Takemichi mengungkapkan bahwa 10 tahun mendatang, tepatnya 1 Juli, Hinata dan Naoto akan meninggal akibat sebuah insiden. Oleh sebab itu Takemichi meminta Naoto untuk mengingat itu dan melakukan apapun untuk melindungi kakaknya. Lalu Takemichi dan Naoto berjabat tangan yang seketika itu juga dia kembali ke masa depan. Saat itu dokter mengatakan bahwa dia masih hidup diselamatkan oleh seseorang yang ternyata itu adalah Naoto. Faktanya kilas balik yang dilakukan Takemichi padanya mengubah masa depan Naoto, yang sekarang menjadi polisi untuk melindungi kakaknya. Namun sayangnya masa depan Hinata masih tetap sama karena Naoto gagal melindunginya. Takemichi pun dibawa ke rumah Naoto, dan di sana Naoto memaparkan beberapa kejadian yang menyebabkan kematian pada kakaknya yang dilakukan geng Tokyo Manji. Untuk merubah masa depan Hinata, Takemichi harus mencegah pertemuan antara Sano Manjiro dan Kisaki Teta di masa lalu. Awalnya sempat menolak karena dia tidak yakin bisa melakukannya. Namun karena ingin menyelamatkan Hinata, Takemichi berjabat tangan dengan Naoto. Setelah kembali pada 10 tahun ke belakang, Takemichi berada di pergelutan sambung orang yang diadakan oleh Kiyomasa. Lalu Takemichi kalah dalam satu pukulan yang dilayangkan lawannya. Setelah itu Kiyomasa memilih Takuya untuk gelut berikutnya. Di saat kehebohan, Akun marah pada Kiyomasa mengodok kantong celananya. Takemichi pun teringat kalau di masa lalu Akun menusuk Kiyomasa membuat dia masuk penjara, sehingga dengan cepat Takemichi pun langsung menghentikannya. Kemudian Takemichi memberanikan dirinya untuk menantang Kiyomasa. Hal itu dilakukan sebagai salah satu langkah berani untuk mengubah masa depannya. Ia berkata jika dia berhasil mengalahkannya, Kiyomasa harus mempertemukannya dengan Sano Manjiro ataupun Kisaki Teta. Kiyomasa yang mendengar hal itu pun tentu saja marah besar. Keberanian Takemichi menantangnya membuat harga dirinya dijatuhkan. Dia pun memukuli Takemichi berkali-kali tanpa ampun. Namun dalam keadaan seperti itu, Takemichi tetap tidak menyerah dan terus berusaha bangkit.
Sampai kemudian dua orang datang menghentikan pergelutan tersebut. Tak diduga kedua orang itu ternyata merupakan petinggi di geng Tokyo Manji yang bernama Sano Manjiro atau Maiki, sang ketua, dan wakilnya bernama Draken. Keduanya datang untuk menghentikan Kiyomasa yang sudah mencoreng nama baik geng Tokyo Manji. Selain itu, Maiki ternyata tertarik pada sosok Takemichi dan menawarkannya untuk menjadi temannya. Meski memiliki badan yang kecil, Maiki ternyata merupakan petarung yang sangat tangguh. Terlihat dari bagaimana ia mengalahkan Kiyomasa dengan satu tendangan andalannya. Karena hal itu, Takemichi dan teman-temannya pun akhirnya dibebaskan dari status budak. Setelah itu, Takemichi pergi ke acara festival kembang api bersama Hinata. Pada suasana romantis, Takemichi ingin memegang tangan Hinata dengan erat. Namun tak disangka ia ternyata memegang tangan Naoto yang otomatis membuat ia kembali ke masa depan. Ketika terbangun, Takemichi merasa kesal pada Naoto karena telah mengacaukan momen romantisnya. Setelah itu, Naoto mengungkapkan beberapa fenomena yang terjadi pada Takemichi, di mana ia mengungkapkan ketika Takemichi kembali ke masa lalu, tubuhnya di masa depan mengalami mati suri. Yang artinya jika Takemichi berada di masa lalu selama 3 hari, maka tubuhnya juga mengalami mati suri 3 hari di masa depan. Setelah itu, Naoto menanyakan bagaimana perkembangan tentang misi mereka. Takemichi mengatakan dia hanya baru bertemu dengan Maiki. Untuk mempersingkat misi, Naoto menyarankan Takemichi untuk membunuh Maiki, agar pertemuan dengan Kisaki Teta tidak pernah terjadi dan Hinata tidak akan pernah mati. Esokan harinya, Takemichi kembali ke masa lalu di mana ia melihat Maiki dan Draken datang ke sekolahnya. Dengan santai menghabisi beberapa murid di sana yang menghalangi mereka masuk. Lalu Draken dan Maiki mengajak Takemichi bolos sekolah, namun tiba-tiba datang Hinata yang menghampiri mereka dan langsung menampar Maiki. Hinata berpikir jika Maiki dan Draken adalah orang yang selama ini sering menghajar dan membuli Takemichi. Draken yang kesal melihat pemimpinnya ditampar lantas menahan tangan Hinata yang hendak membawa Takemichi pergi. Melihat tangan Hinata gemetar, ketakutan Takemichi memberanikan diri menyuruh Draken melepaskannya. Ia mengatakan akan melindungi Hinata dari siapapun yang berani menyakitinya walaupun dia pengecut. Maiki yang mendengar hal itu pun terlihat kesal, berniat menghajar Takemichi, namun ternyata ia hanya bercanda karena Maiki adalah seseorang yang tidak berani menyakiti wanita. Hinata yang malu karena salah paham dan tidak mengetahui jika mereka berteman pun lantas meminta maaf dan kembali ke kelasnya. Setelah itu mereka bersepeda bersama di sana. Takemichi menanyakan pada Maiki mengapa ia mau berteman dengannya. Maiki mengungkapkan jika Takemichi mirip dengan kakaknya yang sudah mati. Ia sosok yang lemah namun tidak pernah takut menantang orang yang lebih kuat darinya. Kemudian Draken menambahkan jika orang yang kuat sangatlah banyak, akan tetapi orang yang rela menghadapi siapapun untuk orang yang disayangi sangatlah langka. Maiki pun mengungkapkan tujuannya sekarang, di mana ia ingin membuat era berandalan menurut versinya sendiri. Dan dia juga mengajak Takemichi untuk bergabung dengan geng Tokyo Manji. Setelah mendengar perkataan Maiki, Takemichi pun yakin ia tidak akan berani membunuh Hinata di masa depan. Pada malam harinya, geng Tokyo Manji mengadakan rapat pertemuan. Di sana Draken mengusir Kiyomasa yang secara resmi dia keluar dari geng Tokyo Manji. Setelah itu Maiki mengumumkan masalah yang dihadapi salah satu anggota geng Tokyo Manji, yaitu Pak dengan pemimpin Mobius yang bernama Osanai. Akibat kejadian itu seorang wanita terbaring koma di rumah sakit. Maiki pun mengambil langkah keputusan dengan cara tawuran untuk menyelesaikan masalah dengan geng Mobius. Saat di masa depan, Takemichi memberitahu Naoto jika mereka semua adalah orang baik. Terbukti ketika Hinata menampar Maiki karena salah paham, dia memaafkannya sambil tertawa. Lalu Takemichi melihat ternyata Akun sekarang bergabung menjadi anggota geng Tokyo Manji. Rupanya karena di masa lalu ia mencegah Akun menusuk Kiyomasa, yang kini di masa depannya pun sudah berubah. Oleh karena itu Takemichi berniat menemui Akun untuk mencari informasi tentang Maiki atau Kisaki Teta. Sesampainya di sana, Takemichi disambut dan dipertemukan dengan Akun. Terlihat bahwa penampilan Akun yang kini sangat jauh berbeda dengan penampilannya yang dahulu. Setelah itu Akun mengajak Takemichi untuk bernostalgia di rooftop. Setelah banyak bercerita, Akun tiba-tiba mengaku bahwa ia adalah orang yang saat itu telah mendorong Takemichi ke rel kereta. Takemichi yang mendengar hal itu pun hanya bisa terdiam. Dan Akun juga mengetahui jika Takemichi diselamatkan oleh Naoto dan dia bisa pergi ke masa lalu. Akun mengaku jika sekarang ia budak Kisaki Teta. Selama ini Akun dipaksa untuk melakukan perintah dari Kisaki. Akun juga mengatakan semenjak kematian Draken, Maiki diketahui telah banyak berubah. Setelah mengatakan semua itu pada Takemichi, Akun memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari sana. Sebelum melompat, Akun berpesan pada Takemichi untuk menyelamatkan semuanya dan mengubah masa depan.
Melihat sahabatnya bunuh diri di hadapannya membuat Takemichi sangat terpukul. Kini tekad Takemichi semakin kuat di mana sekarang bukan hanya Hinata yang harus ia selamatkan, melainkan juga semua teman-temannya. Keesokan harinya Naoto dan Takemichi mendiskusikan penyebab kematian Draken. Diketahui dia tewas akibat luka tusuk yang ia dapatkan saat tawuran antara geng Tokyo Manji dan Mobius. Untuk menyelamatkan semuanya, Takemichi akhirnya kembali ke masa lalu dan menghentikan tawuran tersebut. Takemichi pun memutuskan untuk mengikuti Draken dan Maiki. Saat itu ia melihat mereka berdua mendatangi rumah sakit. Ternyata mereka menjenguk gadis yang saat itu koma akibat dihajar geng Mobius. Namun orang tua gadis itu malah menyalahkan Draken dan Maiki karena keadaan putrinya. Maiki awalnya tidak terima disalahkan seperti itu, namun Draken menghentikannya dan memaksanya untuk membungkuk dan menghormati orang tua gadis tersebut. Setelah itu Takemichi mengikuti Maiki dan Draken sampai ke sebuah tempat. Di sana tidak hanya ada mereka namun ada anggota geng Tokyo Manji yang lainnya. Di kesempatan itu Takemichi nekat meminta mereka untuk membatalkan tawuran. Tentu saja hal itu disikapi sinis oleh Pachin. Bahkan Maiki menegaskan bahwa mereka akan tetap tawuran karena kelompok Mobius sudah sampai di sana. Kelompok Mobius yang diketuai oleh Osanai datang mengunjungi Maiki dan yang lainnya. Karena ingin membalaskan dendam sahabatnya, Pachin pun maju dan menantangnya untuk berduel 1 lawan 1. Sebagai pemimpin Mobius, Pachin tentu saja bukanlah lawan yang sepadan untuk Osanai. Terbukti saat itu Osanai mampu mengalahkan Pachin dengan sangat mudah. Melihat Pachin yang sudah tidak sanggup, Maiki pun maju dan menggantikan posisinya. Dengan tendangan mautnya, Maiki berhasil menumbangkan pemimpin Mobius di hadapan para anggotanya. Namun Osanai masih bisa bangkit dan mengambil sebuah botol untuk menyerang Maiki. Beruntung saat itu Draken berhasil menghentikan Osanai di saat yang tepat. Pada malam harinya Takemichi dan Hinata sedang menikmati waktu dengan menghadiri acara festival. Di tengah kebahagiaan itu ia melihat beberapa anggota Mobius yang tampak mencurigakan. Yang kemudian Takemichi pun terpaksa meninggalkan Hinata dan mengikuti anggota Mobius. Sesuai dengan informasi dari Naoto, jika hari ini Draken dikabarkan mati akibat ditusuk oleh anggota Mobius. Kebetulan di sana Takemichi melihat Kiyomasa yang mendapatkan sebuah pisau dari anggota Mobius. Dan benar saja Kiyomasa rencananya akan menggunakan pisau itu untuk membunuh Draken. Tak diduga Takemichi yang sedang menguping diketahui oleh mereka dihajar habis-habisan dan dibungkus oleh lakban agar tidak mengacaukan rencananya. Beruntung saat itu Hinata datang langsung menyelamatkan Takemichi, dan setelah diselamatkan ia langsung pergi untuk mencari keberadaan Draken. Sementara itu Draken didatangi oleh kelompok Mobius dan dikeroyok oleh begitu banyak orang. Saat itu Draken sudah terluka cukup parah, namun ia bisa bernapas lega ketika Maiki datang dengan membawa semua anggota geng Tokyo Manji untuk melawan Mobius. Dengan kedatangan geng Tokyo Manji, tawuran pun benar-benar pecah. Takemichi yang baru saja tiba langsung mencari keberadaan Draken. Namun Takemichi terlambat karena Draken telah ditusuk oleh Kiyomasa. Ia pun bergegas berlari menyelamatkan Draken. Dengan sekuat tenaga Takemichi pun menggendong tubuh Draken untuk dibawa ke rumah sakit. Namun mereka dihentikan dengan kemunculan Kiyomasa. Kali ini Takemichi memberanikan diri untuk melawan Kiyomasa dan membalaskan semua dendamnya selama ini. Awalnya Kiyomasa optimis akan menang melawan Takemichi. Namun berkat tekad dan kegigihan, Takemichi berhasil mengalahkan Kiyomasa dengan tangannya sendiri. Sementara itu geng Tokyo Manji berhasil mengalahkan Mobius. Lalu mereka berkumpul di rumah sakit menunggu kabar dari hasil operasi Draken. Di saat semua cemas, Maiki berjalan dengan santai membagikan makanan untuk semuanya. Maiki berkata kalau Draken adalah orang yang selalu menepati janjinya. Jadi ia yakin jika Draken tidak akan meninggal semudah itu. Tak lama kemudian dokter keluar dari ruang operasi dan mengatakan kalau Draken berhasil diselamatkan. Di saat itulah Maiki menjauh dari semua orang dan menangis meluapkan semua perasaannya. Film diakhiri dengan memperlihatkan Takemichi kembali ke masa depan dan langsung pergi ke rumah Hinata. Tak disangka semua perjuangan Takemichi telah berhasil dan menyelamatkan Hinata. Dan film pun selesai. Dari film ini kita belajar banyak hal tentang persahabatan yang kuat dan perjuangan untuk orang yang benar-benar kita sayangi. Sikap Takemichi yang pantang menyerah membuatnya bisa melakukan sesuatu yang awalnya ia sendiri tidak yakin. Jadi kalau kalian punya mimpi dan harapan, jangan pernah menyerah dan teruslah berusaha. Terima kasih yang udah nonton alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Assalamualaikum, cerita 15.